Ya, jadi sebetulnya ini semua untuk masuk ya di dalam kepengurusan majelis taklim itu seperti jebakan gitu ya Bu ya. Memang besar sekali pengaruh orang tua, didikan orang tua kepada kita. Dan memang benar sekali tidak bisa dipungkiri bahwa birrul walidain adalah harus Apa harapan Ibu terhadap PKS-nya sendiri? jujur ya. Ya silahkan. Dulu saya sejujur-jujur. saya tidak begitu suka. Oh iya, Masya Allah. Ya mau diterima atau enggak. Iya, silakan. Karena jujur kan ya. Saya itu tidak suka sebab bersama melayani kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Keluarga Indonesia, hari ini kita bertemu kembali di acara Bincang Tokoh yang kali ini kita akan menghadirkan Ustazah Maghfirah dari Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Beliau akan bersama-sama berbincang bersama kita terkait dengan beliau ya, biografi beliau seperti apa, kemudian apa kiprah beliau di dalam masyarakat. Tentunya akan banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita sapa dulu Ustazah Maghfirah. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk kehadirannya di podcast kita hari ini, sehingga kita semua bisa mendengarkan ya apa yang bisa Ibu bagi bersama teman-teman sahabat Rumah Keluarga Indonesia di luar sana, sehingga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pembelajaran bersama untuk kita. Insya Allah. Sebelum kita berbincang banyak dengan beliau, saya akan bacakan sedikit biodata beliau. Mohon maaf teman-teman sahabat Rumah Keluarga Indonesia, saya menggunakan kacamata karena sudah faktor U ya. Ya Ibu. Beliau adalah Ibu Maghfirah Golib ya, menggunakan Siti di depannya Ibu, betul? Ya, betul. Siti Maghfirah Golib. Beliau lahir di Lamongan 15 Januari 1977. Pendidikan terakhir beliau di Aliyah. Ya. Kemudian untuk aktivitas beliau pernah bekerja di Pengadilan Agama Lamongan dari tahun 1995 sampai 1999. Kemudian menjadi Ketua Majelis Taklim Al-Mukhlisin RW 19 Pura Bojonggede tahun 2012 sampai dengan 2015. Sekretaris Majelis Taklim Al-Muttaqin Dusun 7 Pura Tajur Halang 2016 sampai 2019. Ketua Majelis Taklim Nurul Kolbu tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian Ketua Majelis Taklim Al-Muttaqin Dusun 7 Pura tahun 2019 sampai sekarang. Jadi 2 periode ya Bu ya. Mau 3 periode Bu. Kemudian berikutnya Koordinator PHBI Majelis Taklim Nurul Ihsan binaan Ustazah Hajah Rohilah Bojonggede dari 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah masih dipercaya Bu. Ya. Kemudian juga jangan diduga ya, tidak diduga tidak dinyana Ibu, walaupun sebagai ketua majelis juga termasuk solois ya Bu ya. Solois dan vokalis di tim Hajir dan Marawis Majelis Taklim Nurul Ihsan tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian juga menjadi solois dan vokalis di tim Hadroh Majelis Taklim Nurul Kolbu 2017 sampai sekarang. Dan juga menjadi sekretaris Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Desa Tajur Halang 2021 sampai dengan sekarang. Dan sekretaris Muslimat NU PAC Tajur Halang tahun 2022 sampai 2027. Berarti ini baru dilantik ya Bu ya? Kemarin ya. Alhamdulillah. Menambah panjang amanah luar biasa yang insya Allah menjadi tabungan yaumil akhir. Amin, insya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Kemudian juga mungkin kita bisa
bertanya beliau ya, Iya. tahun berapa beliau mulai pindah di Pura Bojonggede ya, karena sebagian besar kegiatan beliau juga yang terbanyak di Pura Bojonggede Iya, ya, di tempat tinggal yang sekarang yaitu di Tajur Halang ya, setelah Iya. hijrah dari Lamongan. Silahkan Ibu. Iya. Alhamdulillah saya pindah di boyong suami di tahun 2001 di awal ya. Alhamdulillah kami di sana karena masih pengantin baru kesibukan tidak begitu banyak karena belum adanya momongan kan langsung kan ya. Tapi tetap kami karena pesan dari orang tua kalau memang ada waktu gunakan yang bermanfaat. Akhirnya saya mencari tempat majelis taklim untuk mengaji. Awalnya begitu. Awalnya seperti itu. Dan di lingkungan kami, di RW kami 19 kebetulan ada majelis taklim yang memang berdiri di tahun sebelumnya. Jadi saya ikut di sana untuk yang pertama kalinya memang bergilir ya dari rumah ke rumah. Setelah itu waktu itu memang malam ya, majelis taklimnya itu malam hari dan memang kita tidak ada kesibukan dan suami juga kerjanya di luar kota. Jadi memang fokus dan di situ alhamdulillah sering kali disuruh memimpin pengajian. Akhirnya seperti itu ya, Berawal dari sana. berawalnya dari peserta majelis taklim akhirnya diminta untuk iya, memimpin. memimpin walaupun bukan menjadi ketua. Gitu. Namun mungkin dilihat kali ya cara kita alhamdulillah dipandang mengaji kita mungkin Lebih baik ya. insya Allah ya Sudah mungkin cukup itu baik. cukup baik. Jadi kita kadang ditunjuk doa atau gitu. memimpin walaupun juga MC-nya MC masih belajar ya. Di situ pelajaran penting saya pertama kali saya mempunyai pengalaman dalam rumah tangga ya pengajian di Majelis Taklim Yaumul Kamis. Iya, ada itu pertama kali. Namanya Yaumul Kamis. Sampai karena sekarang setiap masih hari ada. Kamis ya, Bu? Betul. Sampai sekarang masih di hari Kamis. Masih. Hari Kamis dulu itu Ba'da Isya. Karena sering hujan dipindah. Jadi pagi. Habis asar. habis asar sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan akhirnya sekarang menjadi ketua majelis taklim di sana ya Bu ya. Yang tadi di RW 19 kan ya? Ya betul. Dari situ berangkat dari situ ada pemilihan majelis taklim RW 19 namanya Mukhlisin ya, Al-Mukhlisin. Namun di situ saya sebenarnya nggak mencalonkan. Jadi saya diajak oleh teman katanya mau ada pemilihan majelis taklim dari RT disuruh ada perwakilan. Cuman waktu itu saya disuruh hadir saja. Nah, diminta begitu hadir ternyata kok vote-nya terbanyak. iya, dan itu tidak ada pencalonan sebenarnya. Saya juga nggak tahu, langsung di situ serah terima. Masya Allah. Itu di tahun 2012 kan. 2012. Iya. Terjebak yang dalam kebaikan itu. Iya, dan memang kami terima. Alhamdulillah. Bismillah, iya, Bismillah saya terima. Insya Allah mampu waktu itu. Itu di pertama menjadi ketua majelis taklim. Itu majelis taklim. Sampai bergulir akhirnya sampai sekarang masih tetap ya menjadi ketua majelis taklim, bahkan lebih luas ya Bu jangkauannya yang harus diurus karena di Pura ada lumayan banyak ya Bu RW-nya. Ada berapa RW itu? Ada 10 RW ya. Ada 10 RW. Hampir separuh dari desa. Hampir separuh dari Dan itu jumlah RW di desa. Iya, dan itu satu dusun ya. Satu Satu dusun. dusun, ya. Jadi sebetulnya Luar Ibu biasa. ketua majelis taklim satu dusun Iya, sebetulnya betul. hitungannya ya. Dan kebetulan Dusun dusun 7. dusun kita itu paling banyak RW-nya dibanding dengan dusun yang lain Dusun yang yang ada di lain. desa Tajur Tajur Halang. Halang. Kalau di dusun kita ada 10 RW, di dusun lain bisa 2, 3 gitu. Makanya mungkin dilihat dari situ. Akhirnya kita ya karena majelis taklim RW itu kan punya
ada pertemuan pengajian lagi setiap bulan di dusun ya, Dusun. di Majelis Taklim Al-Mutakin. Baru saya ikut di situ, baru kita tahu bahwa sistem administrasinya Majelis Taklim yang Al-Mutakin ini kita bawa. Saya lihat-lihat, saya itu begini, kayak begini. Saya bisa itu bikin undangan, memperbaiki administrasi. Saya pengetikan, hati bilang seperti itu. Gitu. Itu bisa itu, Bu, saya bisa itu. Saya gitu waktu itu. Iya. Dan kebetulan ada pemilihan ketua majelis taklim baru. Ya, waktu itu Ibu Haji Sita yang menjadi ketua. Beliau menawarkan siapa yang mau menjadi sekretaris gitu. Saya sebenarnya nggak mau jadi sekretaris, saya bilang gitu. Tapi saya mau menolong. Saya mau menolong awalnya ya di rapat gitu ya, siapa yang mau gitu. Saya kalau bilang mau kan terlalu berambisi ya. Memang saya kurang pengalaman juga di majelis taklim, masih hanya tingkat RW kan. Dan ini dusun luar biasa ya, yang memiliki 10 RW ya. Di situ saya sedikit berpikir, sebab pasti tidak mudah. Dan itu di masjid besar ya. Iya. Itu di masjid besar gitu. Saya niatnya membantu saja, kalau memang berkenan saya bantu dari belakang. Silakan menulis nama sekretaris, tapi jangan saya gitu. Tapi kalau minta tolong saya, silakan. Saya akan kerjakan semuanya. Ternyata tidak berkenan, beliaunya langsung menempatkan saya di sekretaris. Iya, seperti itu. Mungkin dilihat kapabilitas ya Bu ya, kemampuan Ibu bisa untuk menjalani kan. Betul. Amanah sebagai sekretaris. Jadi sama beliau ditunjuk, selain juga mungkin ada rasa percaya mungkin di situ waktu itu dari beliau, karena mungkin interaksi yang setelah sekian lama. Ya, jadi sebetulnya ini semua tuh untuk masuk ya di dalam kepengurusan majelis taklim itu seperti jebakan gitu ya Bu ya. Jadi dari 2012 itu tidak tahu kalau sedang ada pemilihan, ternyata hasil vote-nya Ibu yang terpilih. Kemudian di 2000 berapa kalau untuk di majelis taklim Al-Mutakin itu? Dari 2013 ya. Di 2013 sendiri awalnya ingin membantu, ternyata kemudian malah menjadi sekretaris. Namanya ditaruh di situ. Kemudian di perjalanan waktu hingga akhirnya kemudian menjadi justru ketua majelis taklim itu seperti apa lagi ceritanya? Sepertinya ada jebakan yang lain Bu. Ya, ini memang ini yang paling mengena di sini itu ya, dan kejutan juga bagi saya gitu. Awal mula dari saya aktif ya, kita kan bukan hanya mengandalkan pikiran ya, kita juga mengandalkan kinerja. Jadi dalam majelis taklim itu kan tidak pemikiran aja, kadang-kadang pemikiran aja nggak ada yang dilakukan ya nggak ada manfaat tentunya ya. Kalau anak sekarang bilangnya toples dumor ya Bu. Betul. Ya. Jadi di situ kita kerja tim ya bersama beliau Ibu Ketua. Waktu itu juga banyak memberikan bimbingan kepada kita, dan termasuk kehadiran beliau yang kecil, tingkat kehadiran beliau yang kecil itu justru memberikan saya ilmu gitu. Contoh saat beliau tidak bisa hadir di dalam pengajian, saya disuruh menggantikan posisi beliau untuk sambutan. Nah, seperti itu. Dan itu pengalaman yang cukup menegangkan bagi saya untuk pertama kali mengisi sambutan di acara pengajian yang memang kualitas kehadirannya cukup lumayan ya, satu dusun. Alhamdulillah akhirnya juga mudah gitu, bisa lancar. Juga ternyata diperhatikan sama Bapak DKM. Jadi kinerja kita diperhatikan sama DKM. Karena ada beberapa kegiatan terutama di PHBI itu yang melibatkan Bapak DKM gitu. Kegiatan besar yang gabungan antara majelis taklim dengan DKM, Pak DKM. Jadi di situ momen yang paling sering kita lakukan di acara tahunan itu di santunan anak yatim yang mengundang 200 anak seperti itu. Dan itu juga sebelumnya bukan 200. Sebelumnya ini saat ini yang 200. Sebelumnya masih 70 anak, 100 anak, dan terus merembet naik ya.
Di situ sering banget kami meminta tanda tangan Bapak DKM, Bapak Kadus. Akhirnya beliau-beliau kenal kami, mau hujan, mau panas, tetap kita hadir karena sudah berjanji sama Bapak untuk minta tanda tangan. Jadi saya nggak mungkin membatalkan. Karena khawatir waktu beliau Khawatir juga. waktu juga. Dan alhamdulillah tahun 2000 sekitar 2019 ya. 2019 ada pemilihan, kami disuruh menyiapkan semua sama Bapak DKM karena memang satu paket. Bapak DKM pengennya satu paket, DKM ganti, Majelis Taklim pun ganti. Tidak diambil dari kandidat RW-RW, namun diambil dari Memang pengurus yang pengajian ada. saja. Oh gitu. Di situ saja yang akan ditunjuk. Oke Bapak, saya siapkan semuanya, tapi tolong dibantu teknis dan proses pemilihannya. Di monggo silahkan didampingin karena kami tidak begitu paham. Kalau yang dulu kan memang dari diskusi kami sendiri tingkat RW gitu. Kalau ini Bapak yang Dari meminta, DKM sendiri. jadi mohon Bapak mendampingin kami dalam teknis pemilihan Majelis Taklim. Ternyata waktu voting ya, Iya. kok nama saya terus itu? Juga sama ternyata ya, antara skenarionya Pak DKM dengan yang terjadi itu sama gitu Bu. Iya, jadi nama saya yang lebih banyak Lebih muncul. banyak. Waktu itu ya kaget. Ya udah seperti itu. Dan saya tidak bisa menjawab apa-apa waktu itu, waktu Bapak DKM, Bu Maghfirah harus siap karena ini yang memilih jamaah. Bu Maghfirah harus siap. Bahkan saya bilang, entar dulu Bapak, entar dulu. Karena memang saya nggak ada persiapan, saya nggak mencalonkan diri dan tidak ada kandidat memang di situ. Iya, pada saat Memang, itu memang apakah itu jebakan atau itu tidak seperti yang semula? jebakan ketiga. Kita nggak tahu. Masya Allah. Cuman ya bilangnya Bapak, Bapak ngaku sendiri, Bapak DKM, saya juga memilih Ibu, kata gitu. Berarti sudah percaya mungkin ya, dan mengapresiasi kinerja Ibu selama ini. Yang hujan-hujan, panas tetap gigih minta tanda tangan untuk kemakmuran masjid. Ya itu saja di situ. Akhirnya ya sudah sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi memang sebetulnya kan kalau kita bicara jalan hidup itu kadang-kadang memang sudah ada alurnya ya Bu. Iya. Kemudian juga atas skenario Allah tentu saja gitu. Nah Iya. itu sebetulnya kalau dari kenapa kemudian Ibu dipercaya dan lain-lain itu sepertinya memang ada rekam jejak sepertinya Bu, yang memang sudah ada di sebelumnya, yang sudah Ibu peroleh di masa muda dan masa-masa sebelumnya, sehingga menjadi bekal ya untuk semua ini gitu kan, karena untuk berada di sebuah organisasi itu nggak mudah gitu Bu ya, banyak pembelajaran tentu di sebelumnya. Mungkin bisa Ibu ceritakan seperti apa dulu, bekal-bekal apa yang kira-kira Ibu sadari sekarang ternyata itu merupakan bekal-bekal yang menjadi fondasi nih untuk akhirnya Ibu bisa berkecimpung di organisasi Majelis Taklim ya, yang tidak mudah, tidak kecil juga, mengurusi banyak kepala gitu kan, bahkan di BKMT yang lebih luas juga Ibu sekretaris lagi gitu kan ya, bahkan dengar-dengar mau dicalonkan juga gitu kan jadi ketua BKMT-nya, Masya Allah. Maka Ibu silakan diceritakan mungkin apa yang bisa membuat, jadi menyemangati para sahabat Rumah Keluarga Indonesia ya Bu ya, yang saat ini masih di rumah gitu kan, siapa tahu bisa berkiprah gitu untuk masyarakat seperti Ibu. Silahkan Ibu. Ya tentunya kalau kita menilik dari masa-masa kita remaja ya, memang besar sekali pengaruh orang tua, didikan orang tua kepada kita gitu. Dan memang benar sekali tidak bisa dipungkiri, memang birrul walidain adalah harus gitu ya kepada orang tua, dan manfaatnya sungguh luar biasa kalau kita ridho dan ikhlas insya Allah. Jadi masa kecil saya alhamdulillah ya, walaupun dipaksa sama orang tua gitu ya, mengikuti banyak lomba ya dari kecil, dari TK itu sudah paduan suara ke sekabupaten gitu. Terus habis itu lomba MTQ
tingkat SD di Kemenak, sekarang Kemenak ya, dulu Iya. Departemen Agama. Walaupun juaranya juara terakhir, tapi bagi beliau-beliau mendidik dengan keberanian itu penting gitu untuk putra-putri beliau. Dan naik lagi, lanjut lagi di SMP juga sama, akhirnya saya akhirnya berani gitu. PD itu muncul setelah kita sering banget berhadapan sama Iya, betul. mikrofon ya. Iya, sama mikrofon sama orang ya banyak ya. ditunjuk menjadi kori, menjadi itu, walaupun masih belum begitu mahir ya, belum begitu pintar. Jadi maju mau aja sekali di itu iya, dan orang tua mengajarkan kita jangan menolak kalau memang itu kebaikan dan kamu bisa. Masya Allah. Dan Gitu itu terekam sampai sekarang. Terekam sampai sekarang. Jangan ada takut karena sekelilingmu ada yang membantu. Kamu nggak ngelihat saja gitu. Masya Allah. Beliau. Dari situ percaya diri kita semakin tumbuh. Di masa SMA saya pun juga menjadi sekretaris gitu, masa aliyah, dan sering sekali diundang kabupaten gitu untuk membaca undang-undang dasar di alun-alun saat upacara gitu ya. Itu public speaking yang Wih. pernah pelajari ya Bu, tanpa disadari. Bener, dan sering juga ikut lomba gitu, walaupun lombanya lomba mulai dari puisi, olahraga, selalu diikutkan oleh sekolah. Cuman dahulu memang tidak ada prestasi yang dimasukkan ke dalam, kan dulu beda sama sekarang. Sekarang jalur sekolah enak ya, ada prestasi, masya Allah. Alhamdulillah, kalau dulu nggak ada, Iya. piagam-piagam nyaris nggak ada, hanya piala-piala gitu ya? saja, ya hanya piala-piala saja. Ya, dan tidak menjadikan sebuah jalur prestasi untuk sekolah lanjutan ke atas ya, Bu, ya? Iya, Jadi dulu. cuma untuk memang pengembangan Pengembangan diri aja. Dan itu terus ya, jadi orang tua itu tidak melarang anaknya kalau memang putra-putrinya kalau memang itu positif gitu, bermanfaat untuk diri. Waktu itu memang pengalaman yang tidak disukai abis saya, ya ikut pencak silat. Tapi Ibu sempat ikut. Sempat ikut pencak silat itu, dilarang beliau, padahal ada teman-teman saya ada, tapi dilarang sama beliau. Dan hanya dibolehin waktu itu membaca kitab kuning, Oh gitu. ekstrakurikuler. Dan tidak berhasil, dan itu yang saya sesali sampai sekarang. Karena saya selalu nggak masuk. Jadi eskul itu nggak saya ikutin. Begitu, Masya Allah. Dan sekarang saya menyesalinya, makanya sekarang saya belajar ini sekarang. Nah, ternyata sekarang itu dibutuhkan. Iya. Jadi untuk sahabat Rumah Keluarga Indonesia, ini satu pembelajaran buat kita ya, terutama untuk teman-teman Iya. yang masih muda, Iya. yang saat ini masih dalam bimbingan orang tuanya. Jadi intinya nurut aja gitu ya, Bu. Jadi apapun sebetulnya yang pada saat masa perkembangan kita itu terasa pahit, Iya. ternyata pada akhirnya itu menjadi bekal kita di kemudian Iya, hari. benar sekali. Terasa sekali ya, Bu. Terasa sekarang. sekali. Terasa sekali. Bahwa ternyata semuanya itu untuk bekal kita, dan ternyata bagian dari skenario Allah ya, untuk Iya. menjadikan pada saat kita diberikan satu amanah kita bisa melakukan itu dengan Iya, baik. iya, benar. Menjadi sebuah kompetensi ya, Bu. Iya, Masya Allah. Jadi itu sahabat Rumah Keluarga Indonesia, banyak yang kita dapatkan hari ini. Jadi jangan takut untuk melakukan apapun ya, Ibu. Iya. Intinya ketika ada sebuah permintaan Iya. untuk menolong ya, Betul sesuatu sekali, apapun iya. itu terima saja. Iya. Insya Allah ada yang akan membantu. Iya, akan yang ada Meskipun tidak terlihat. Iya. Tadi pesan Iya. abinya Bu Mafiroh, beliau manggil ayahnya Iya, Abi ya. iya. Jadi maksudnya mungkin di sini ada Allah. Iya, iya. Yang tangan Allah itu yang akan membantu kita. Iya, betul. Insya Allah kita bisa melalui semuanya. Iya, amin. Asal amin. niat kita baik itu tadi ya, Bu, Iya, ya. Dan itu. kemudian apapun yang kita kerjakan itu baik. Iya, betul, iya. Intinya itu. Kemudian juga kami di sini kan sering juga melihat Ibu ya berinteraksi dengan kami. Ibu juga mungkin sering melihat kami ya, teman-teman di RKI, Iya. teman-teman dari PKS. Nah, seperti apa pendapat Ibu tentang kegiatan-kegiatan yang ada di RKI? Ibu juga pernah mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan kami ya. Banyak yang kami lakukan di RKI, baik itu untuk peningkatan ekonomi, Iya, iya.
apa namanya ibu-ibu ya agar lebih mandiri, kemudian banyak hal lah keterampilan yang kami pelajari, kemudian juga tahsin di dalamnya juga ada Bu, belajar ngaji. Jadi semuanya coba kita kembangkan, berikan kepada sahabat Rumah Keluarga Indonesia. Bagaimana pendapat Ibu terkait dengan kegiatan-kegiatan kami? Iya. Waktu baru pertama kali saya diundang di pembukaan RKI Desa Tajur Halang ya itu Desa Tajur Halang. Ya. Itu saya baru meraba ya. Ini sebenarnya kegiatannya seperti apa dan tujuan apa ya, tentu saja bagus gitu. Tapi saya melihatnya dari tidak hanya kegiatan, tapi saya juga searching ya. Iya. Baru kali ini saya memang tahu gitu. Dan saya ini juga tidak bohong, saya kagum, termasuk kagum karena ini Rumah Keluarga Indonesia ini rupanya di dalamnya ada poin yang bisa kita gunakan untuk wadah ya, mempertahankan rumah tangga seperti tadi. Betul ya? Iya. Dan di situ itu pengadilan agama punya banyak pengalaman itu. Insya Allah. Itu penting sekali. Lingkungan keluarga adalah lingkungan nomor 1 ya, yang memang harus kita jaga keutuhannya gitu. Dan ini ada wadah yang dengan mudah kita temukan gitu ya, baik itu mempertahankan atau mengobati, kan bisa ya, ya kan? Betul. Itu sebagai wadah. Jadi saya sangat kagum sekali, sebab saya belum menemukan. Ya, menemukan seperti ini belum, ya. Dan pembinaan seperti ini juga rangkaian dari pembinaan BKMT yang sedang saya gelutin sekarang. Ternyata ada jadi sambungannya ya Bu ya? Ada. Jadi di situ kalau pembinaan keluarga itu biasanya bukan biasa, memang masuknya di Pokja 1. Pokja 1 PKK, PKK desa atau kecamatan, dan saya juga ada di Pokja 1. Sekarang ada di Pokja 1. Berarti kita bisa bersinergi ya Bu ya sebetulnya. Harus, kalau bisa bersinergi. Harus, dan itu bisa membawa semuanya, merangkul betul. Semuanya. Satu kecamatan Bu ya? Kalau saya satu desa. Pokja. Pokja itu desa, dari desa ada, gitu. Kecamatan ada. Dan tugasnya PKMT mirip-mirip seperti ini. Cuman kan biasanya kalau PKMT itu juga organisasi. Kalau Pokja kan sudah masuk di desa. Jadi memang harus berpartner. Gitu. Nah, kalau kami masih ada sedikit kesulitan karena waktu. Tapi kalau wadah RKI seperti ini kan sudah tampak enak banget gitu. Kalau masuk, kalau pingin apa kan ada ya, ada dengan mudah. Kita akan dengan mudah bersinergi. Ada pembinaan, ada pertanyaan pun gampang menjawabnya. Pasti ada yang berkompeten untuk menjawab di situ. Maksud saya. Jadi di situ, masya Allah, ini baru ada ini di lain nggak ada ini, saya gitu. Makanya saya tertarik untuk hadir gitu waktu itu. Mungkin itu saja. Dan sangat dibutuhkan ya. Apalagi dalam keluarga itu mendidik anak-anak. Terkadang kan anak-anak banyak sekali yang kita berkiprah di majelis taklim, tapi anak-anaknya betul. Terbengkalai. Anak-anaknya sholatnya nggak tepat waktu atau bahkan melalaikan. Bagaimana caranya? Mudah-mudahan bisa ditemukan nanti di RKI. Ada. Kita juga ada taklim-taklimnya juga Bu. Betul, untuk ibu-ibunya. Jadi memang beragam sekali kegiatannya. Taklimnya, kemudian ada bahkan untuk kegiatan kebugaran juga ada. Senam ya Bu ya. Kegiatan senam. Makanya lengkap sekali. Jadi memang dilengkapi gitu agar ibu-ibunya bisa pasti melibatkan banyak. Jadi sehatnya nggak spiritual aja Bu, jadi sehat jasmani juga. Rohani. Iya. Gitu. Itu untuk yang RKI-nya. Nah, bagaimana tentang ininya Bu? Harapan Ibu terhadap PKS sendiri, karena kan sekarang juga sudah jelang ke pemilihan ya. Kemudian partai juga banyak gitu kan. Mungkin untuk masyarakat juga
biar menambah wawasannya seperti apa. Dan menurut Ibu sendiri yang selama ini juga sudah mulai bersentuhan nih dengan teman-teman PKS di RKI, apa harapan Ibu terhadap PKS-nya sendiri? Jujur ya, Ya silahkan. Dulu saya sejujur-jujur. dulu saya sini. tidak begitu suka Oh iya, Masya Allah. ya mau diterima atau enggak. Iya, silakan. Karena jujur Bang ya. Iya. Saya itu tidak suka sebab ada beberapa kader ya. Itu yang memandang ibadah beliau kebetulan kader ya. Ya karena kita sering melihatnya beliau itu ya kampanye apa ya, saya tidak akan menyebutkan nama ya. Iya. Itu sering kali membandingkan. Nah, membandingkan akidah yang diajarkan kan ada PKS kan ada pengajiannya sama orang lain, gitu. Membandingkan dan terlalu apa ya, memojokkan ya, memojokkan bahkan menyalahkan pengajian yang lain. Dan itu saya itu poin pertama itu yang membuat saya rada kurang suka gitu, karena muncul dari percakapannya kader PKS tadi. Ya, awal semula begitu kesini saya ada kenalan nih kesini nih gitu, kok masuk di PKS saya gitu, gak salah Ibu masuk, kan ajarannya seperti itu gitu. Maksud saya bukan berpolitiknya ya, di situ kan ada pengajiannya. Nggak salah gitu. Enggak kok, ternyata juga nih ini masuk sini, Bapak sini. Saya loh, berarti bukan. Berarti itu hanya oknum yang nggak ngerti apa-apa mungkin. Maksudnya kader yang belum tahu, belum belajar ya. Makanya dari pengalaman situ kita akhirnya jadi ilmu itu. Tidak semua orang yang memberikan kesan seperti itu. Jadi nggak bisa menjelaskan. Jadi buruk. Malah justru kita semakin paham kalau itu hanya sebagian dan bisa diambil dari pelajaran. Mungkin kesabaran kita tumbuh dari orang-orang seperti itu. Nah, dan saya melihat, maaf Bapak Supriyatna ya, Bapak yang DKM Masjid Nurul Komar ya, beliau sama kayak saya, apa namanya, NU juga. Saya melihat peci beliau, saya kagum juga gitu, simpati juga kepada Bapak. Oh berarti PKS ini menerima semuanya. Baru tahu. Alhamdulillah. Dan saya gembira sekali. Saya senang sekali waktu itu. Saya senang sekali, walaupun saya independen ya, nggak memihak sini situ, tapi saya senang. Saya, ya Allah, berarti saya salah dulu. Saya salah, walaupun memang ada ya, ada yang bilang begitu, tapi saya menyadari, langsung balik menyadari diri lah. Itu, oh ternyata bukan, ya Allah, ya balik lagi, ya Allah ternyata saya salah, maafkan saya gitu. Dan begitu maju ya, cepat, kerja yang cepat itu membuat kagum juga. Luar biasa itu. Dari RKI ya, RKI terus pengembangannya ada ini itu banyak banget ya, itu yang di berkata patut dicontoh ini seperti ini. Dan bisa diterapkan juga contoh seperti itu. Ternyata PKS itu di segala aspek dia mampu, di segala aspek. Tidak hanya politik ya Bu ya. Betul. Tidak hanya membicarakan itu politik. yang kita sukai. Karena memang untuk saat ini partai Islam itu memang nggak banyak ya Bu ya. Iya. Jadi memang kita tuh berawal dari sebetulnya pengajian kan. Betul. Dari pengajian, kemudian ketika kita harus mengubah sesuatu gitu kan, mengubah masyarakat, tentu harus punya kekuasaan ya Bu, nggak bisa gitu kan. Memang harus, gitu kan. memang harus. Itulah membawa pengaruh. Kemudian muncul Partai Keadilan Sejahtera. Ya alhamdulillah, ternyata kemudian berubah ya Bu, pemikiran Ibu tentang PKS. Mudah-mudahan ke depan bisa terus berinteraksi, bersinergi bersama PKS. Kita sama-sama membangun negeri ini. Intinya adalah bagaimana kita memberikan maslahat untuk umat.
Jadi itu sebetulnya sama-sama bekerja bergandengan tangan. Iya. Nggak sendiri-sendiri ya Bu, biar Iya, bisa lebih pasti. banyak yang bisa Pasti. kita ubah, bisa banyak yang kita lakukan Iya. untuk masyarakat. Itu saja, terima kasih banyak Oh, iya, Ibu atas sama-sama. kehadirannya. Sebetulnya Sama-sama. banyak sekali yang ingin kita tanyakan, Iya, ingin iya. bincangkan, belum lagi soal tadi yang jadi vokalis, tapi karena waktu yang terbatas, Iya, nggak apa-apa, jadi kita Ibu. nggak Iya. bisa bedah semuanya. Iya, gitu. iya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Dan untuk manfaat. kehadirannya. Ya, amin. Terima Jazakillah kasih. khair. Iya, iya. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah catatan amal Amin. yang lahir dan Amin. kemudian mendekatkan kita dan bisa sama-sama bersinergi. Iya, amin. Insyaallah, insyaallah. Terima Iya, kasih. iya. Begitu tadi sahabat Rumah Keluarga Indonesia, terima kasih sudah sama-sama mendengarkan apa yang sudah kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita pelajari dan kembali meluruskan bersama-sama niat Iya, kita. betul. Semuanya lillah Ibu ya, Lillah, karena lillah. Allah insya Allah kita akan selalu bertemu dengan orang-orang baik di luar sana. Amin. Jazakumullah khair untuk sahabat Rumah Keluarga Indonesia. Sampai ketemu lagi untuk di podcast berikutnya. Mudah-mudahan dengan tamu-tamu yang lebih menginspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.